Wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Forum Lombok Timur. Kita masih membahas tentang urgensi pembentukan Dinas P3A di Kabupaten Lombok Timur, yang dari beberapa pekan terakhir kita diskusikan. Sejumlah pihak mendukung terbentuknya Dinas P3A di Kabupaten Lombok Timur, mengingat begitu urgennya dinas tersebut terkait dengan persoalan perempuan dan anak di daerah ini. Dan pada sore hari ini pemirsa, kembali kita akan mendiskusikannya. Saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir bersama saya. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada dari Pusat Kajian Gender Universitas Hamzan Wadi, Bapak Dr. Hirjan Nahdi. Assalamualaikum Pak Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Pak Dok ya? Alhamdulillah sehat. Ya, senang berjumpa dengan Anda kembali. Ini sudah lama tidak bertemu dengan Pak Dokter dan kesempatan hari ini. Baik, dan selanjutnya kita sudah juga kedatangan narasumber dari Kasubag Hukum dari Setda Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur, Bapak Suherman. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, nampak cerah ya Pak sore hari ini. Sehat baik. Dan the one and only, satu-satunya perempuan narasumber saya hari ini menemani saya, Ketua atau Kepala UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur, Ibu Diah Fujiwana. Kita berjumpa kembali karena pekan kemarin hadir juga dalam diskusi kita. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Ya, karena pekerjaannya kalau kita melihat diskusi kemarin kayaknya berat banget nih persoalan perempuan dan anak di Lombok Timur. Betul. Baik pemirsa, terkait dengan persoalan perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur, kita ketahui bahwa beragam persoalan muncul ke permukaan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini semakin pesat berkembang. Apakah ini sebuah kebanggaan ketika kasus-kasus itu muncul ke permukaan, atau justru ini membuat kita perlu khawatir sehingga Dinas P3A di Kabupaten Lombok Timur perlu hadir? Saya ke Ibu Yuyun dulu. Ini Ibu Yuyun sebagai Kepala UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus-kasus perempuan dan anak. Di minggu kemarin Ibu, ketika kita merefresh kembali, Ibu mengatakan ada 126 kasus kalau tidak salah, bisa dikoreksi saya Bu. Dan sebagian besar dari kasus yang ditangani oleh UPTD PPA itu adalah tentang kasus kekerasan seksual pada anak. Kita ingin merefresh kembali Ibu, mungkin Ibu bisa jelaskan data-data yang ditangani. Kita ingin mengingatkan kepada pemirsa seperti apa UPTD menangani kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak di Lombok Timur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, kalau minggu kemarin itu data yang kami tangani, oke? Data yang kami tangani, kasus yang kami tangani adalah 126. Tetapi saat ini sudah ke angka 145 kasus yang kami tangani. Dalam seminggu? Bayangkan, iya. Kenaikannya dalam begitu sehari, banyak. Kami bisa menangani 3-4 kasus. Ya. Dan yang paling luar biasa, tadi saya sempat ngobrol sama Pak Kasubag, Pak Herman, semakin ke sini kasus yang kami tangani semakin membuat kami geleng-geleng kepala. Ya. Terakhir kami tangani ada perempuan 21 tahun dengan suami yang 17 tahun, itu dia dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual teman-teman suaminya dalam kondisi hamil 7 bulan. Pada saat kami menangani, dia hanya terdiam, pandangan kosong, tidak bisa berbicara. Kami langsung membawa korban ke psikolog klinis untuk penanganan lebih lanjut, tetapi tetap kondisinya yang sama, ya, tidak bisa berkata-kata, dengan mata yang kosong. Pada saat kami menjemput jam 11 siang, belum sarapan sama sekali. Saya merinding Bu. Ya. Saya speechless, saya tidak bisa berkata-kata. Kasus ini benar-benar kita hadapi di Lombok Timur. Ya, dan itu 4 kasus seperti itu sama. Jadi yang laki ini dia semua bestie, ya, dengan kebiasaan yang sama, minum, judi, pejanggeran, perempuan. 4 orang sekaligus. Yang satu, yang tadi saya ceritakan umur 21 tahun, tapi yang 3 umurnya 14 dan 15 tahun dengan kondisi yang sama. Kita patut khawatir Ibu. Saya benar-benar merinding sebagai perempuan.
Ini kasus luar biasa menurut saya, walaupun kemudian mungkin tidak terekspos di media. Karena biasanya saya cek kembali beberapa artikel dalam setahun terakhir, tiap bulan ada saja headline yang membahas tentang kekerasan seksual utamanya pada anak. Dan hari ini kita mendengar cerita dari Kepala UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur, Ibu Yuyun, betapa perempuan rentan terhadap kekerasan. Betul sekali. Apa yang terjadi dengan perempuan kita, Ibu? Sekali lagi, saya ingin ada BMI karena 95% mungkin saya bilang ya, kasus yang kami tangani adalah anak dari PMI, ya. Jadi mohon mungkin ada BMI untuk melebarkan sayapnya penanganan bukan hanya PMI, tapi adalah anak-anaknya. Karena mereka sekali lagi tidak punya orang tua, ya. Biasanya dititip di nenek, yang neneknya mungkin sudah tua renta, tidak tahu apa-apa, ya. Jadi di sini peran orang tua yang benar-benar dibutuhkan anak-anak. Dan ada juga beberapa kasus mereka punya orang tua tapi tidak merasa punya orang tua. Ya. Artinya peran orang tua juga dipertanyakan dalam hal ini. Iya. Kami juga baru menangani sebuah SMP, ya. Jadi kasusnya sebenarnya tidak terlalu berat. HP-nya disita oleh orang tuanya. Karena pada saat dia memegang HP, anak-anak ini lupa, mungkin sholatnya terlambat, belajarnya kurang, diambil mungkin dengan cara yang tidak bersahabat dengan anak-anaknya. Tahu, anak-anak itu kemudian menusuk-nusukkan lengannya untuk membunuh diri. Mencoba membunuh diri. Iya, 3 orang anak sekaligus kami tangani dengan kasus yang sama. Baik, Ibu, benar-benar saya speechless, Bu, baru dengar cerita ini juga. Dan ini membuka mata kita semua pemirsa bahwa kasus-kasus mengerikan ada di sekitar kita terjadi yang menimpa anak dan perempuan di sekitar kita. Saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, saya melihat kesedihan begitu mendalam dari Kepala UPTD. Ini tidak hanya ditangani secara profesional, tapi Ibu Kepala ini sebagai perempuan, sebagai ibu, tentu memiliki empati yang luar biasa. Apa yang bisa kita baca dari cerita Ibu Kepala UPTD terkait dengan kasus yang menimpa anak dan perempuan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Sima, Bapak dan Ibu. Pertama, dari data yang Ibu Kepala UPTD sampaikan, sedikit bicaranya agak panjang akhirnya. Pertama, kasus 145 kasus yang ditangani dengan satu contoh kasus yang begitu memilukan gitu ya, sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari keluarga. Tentu saja kita berempati, bersimpati, bagaimana sekiranya kalau korban itu adalah keluarga kita. Bisa dibayangkan pedihnya seperti apa. Maka itu semua pihak harus memahami persoalan ini dari sebagai sebuah bencana. Kalau menurut saya, kita tidak lagi memaknai bencana itu adalah sesuatu yang sifatnya fisik, dalam artian kaitannya dengan infrastruktur dan instrumen-instrumen pembangunan, hasil pembangunan yang lain. Tetapi persoalan ini, persoalan sosial dalam keluarga ini juga menjadi bencana buat kita semua. Maka itu pemerintah sebagai satu tempat berharap masyarakat, kalau judul acara ini sekarang urgensi pembentukan kantor P3A, Dinas P3A di Lombok Timur, saya kira kita tidak lagi berdebat soal ini urgen atau tidak. Ini sudah pada titik yang harus dibentuk mungkin harus dibentuk. Ya, soal bagaimana caranya, saya kira dua komponen yang penting di situ adalah Bapak Ibu di legislatif dan Bapak Ibu di eksekutif, terutama di bawah komando Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Jadi ini soal urgensi, jadi sudah sangat mendesak saya kira. Nah, mendesaknya itu tidak saja hanya sekedar ada unitnya atau lembaganya, tetapi kapasitasnya. Tadi kita ngobrol sebelum masuk ke acara live ini soal kapasitas sekarang. Kalau setingkat UPTD saya kira eselon berapa itu Ibu? Eselon 4A itu kewenangannya itu tidak seberapa besar gitu ya. Sehingga kewenangannya itu bisa diperluas kalau kapasitasnya bisa ditingkatkan. Lalu berikutnya ruang lingkup dan batasan tanggung jawabnya itu sudah bisa di ini. Lalu dari sisi tupoksi saya kira
nanti kantor ini harapannya nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat saya dapat informasi soal ini sudah terrealisasi. Peran kantor ini nanti secara kedinasan lebih kepada 3 hal. Pertama, regulasi, koordinasi, dan fasilitasi. Tentu kalau lihat kondisi sekarang kan kantor ibu ini sebagai klinik saja. Jadi kita tidak membuat dinas ini atau badan ini menjadi klinik tentu saja, karena ada fungsi-fungsi koordinasi yang harus dijalankan di situ. Jadi rasionalisasinya itu begini, kenapa ini menjadi sangat mendesak untuk dibentuk? Wanita kita, perempuan kita, Sasak khususnya, itu satu kata kuncinya itu tidak memiliki atau belum memiliki bargaining power yang seimbang dengan kelompok lain. Kelompok lain yang saya maksud ini laki-laki. Ya. Jadi sangat inferior. Jadi ada kelompok yang sangat superior, ada kelompok lain yang sangat inferior. Ini persoalannya. Ini bukan relasi kuasa dalam kepentingan orang ini pengaruh kultural, pengaruh semata-mata pengaruh kultur, bukan pengaruh sosiologi dalam teori sosial yang kita pahami sebagai teori relasi kuasa. Kenapa dia tidak memiliki bargaining power yang kuat? Pertama, pengaruh kultur di situ jelas. Kebiasaan kita mengatakan coba nyanyi-nyanyi, kita sekarang nyanyi-nyanyi lagu Sasak itu, mohon maaf, ini kritik untuk kita semua. Iya, autokritik Pak Dokter ya. Autokritik. Ini kan kita senang saja joget-joget, nyeselku merari kode, lupa kita bahwa di situ itu ada diskriminasi terhadap kelompok perempuan. Kita lupa itu. Mungkin yang pencipta itu lupa kalau ini memiliki nilai yang sangat diskriminatif. Yang menyanyi juga tidak sadar bahwa itu sangat mendiskriminasi kelompoknya sendiri atau kelompok lain. Nah, sehingga bargaining power perempuan kita itu sangat tidak imbang. Artinya Pak Dokter ingin mengatakan bahwa kultur kita hari ini masih permisif terhadap diskriminasi perempuan? Sangat. Kita tidak bisa menyalahkan itu tradisi masa lalu ya. Justru tradisi masa lalu itu kita transformasikan, kita perbaiki dalam dinamika zaman yang sedang berkembang. Banyak yang menyalahkan ini kan budaya merari kita keliru segala. Enggak, tidak itu persoalannya. Tetapi kita yang tidak mampu mentransmisikan budaya itu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dalam zaman yang terus bergerak maju. Baik, nanti kita elaborasi bagaimana caranya. Saya ke Pak Kasubag dulu, Pak Suherman. Pak Suherman, kalau Pak Dokter membaca masalah perempuan dan anak di Lombok Timur ini adalah sebagai sebuah bencana, bagaimana pemerintah membaca itu? Mungkin dari sisi regulasi, apa yang kita punya? Apakah memang pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini, dari sisi regulasi, dari sisi hukum yang kita punya juga berpandangan sama dengan Pak Dokter? Atau justru ya udahlah asal ada aja? Seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya pemirsa di rumah. Terima kasih. Apa yang kami dengar tadi juga sama mungkin pendapat kita dengan teman-teman di sini. Jadi kami dari bagian hukum mungkin terkait dengan talkshow kita bahwa pembentukan dinas P3A, tentunya dalam pembentukan dinas ini tidak mendengar apa ya keterangan teman-teman tadi. Mungkin ada proses yang harus kita lalui. Tentunya ada regulasi. Namun sebelum masuk ke situ, jadi terkait dengan regulasi yang ada di Kabupaten Lombok Timur, khususnya untuk perempuan dan anak ini, kemarin Alhamdulillah ADBMI juga memfasilitasi terkait dengan pembentukan UPTD P3A. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan pada ADBMI. Kembali pada saat ini juga difasilitasi ADBMI. Terima kasih karena ini terkait dengan perempuan anak ini sangat intens sekali dari ADBMI. Kemudian apa yang dipertanyakan tadi terkait regulasi, memang untuk khusus perempuan dan anak ini secara regulasi memang kita belum lengkap. Artinya masih skup peraturan bupati. Kemudian pada saat ini juga Dinas P3AKB sedang menyusun peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak, sedang berjalan dan sudah dibentuk tim. Dan terkait dengan Dinas P3A ini sudah dibentuk tim untuk pembentukan penyusunan naskah akademik dan kajian teknis terkait dengan pembentukan Dinas P3A ini, karena sekarang
UPTD P3A ini masih nyatu dengan dinas P3AKB. Nah, apa yang kami dengar dari teman-teman tadi, dari narasumber, memang sangat urgent sekali. Namun tentunya ada proses yang harus kita lalui, ada ketentuan yang harus kita lalui dalam pembentukan perangkat daerah ini sesuai peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Kemudian ada regulasi-regulasi yang lain, sehingga tentunya ada proses yang harus kita lalui, bukan saja apa yang disampaikan dari teman-teman narasumber tadi. Dan sekali lagi ini ada progres ADBMI juga memfasilitasi dalam pembentukan tim penyusun naskah akademik dan kajian teknis untuk dinas P3A ini. Baik, itu dari ADBMI. Kita ingin penegasan Pak Kasubag, saat ini pemerintah daerah sedang menyusun bersama ADBMI atau inisiatif ini dari ADBMI, itu satu. Saya ingin penegasan spesifik nih Pak Kasubag, apakah kajian teknis pembentukan dinas P3A itu disusun oleh teman-teman ADBMI kemudian diserahkan ke pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang memiliki inisiatif? Tentunya tidak tidak monoton terhadap teman-teman ADBMI. Artinya ada inisiatif dari dinas juga, dinas terkait tentunya, karena memang ADBMI sebagai NGO di sini yang intens khususnya di Kabupaten Lombok Timur tentunya terus berkoordinasi. Artinya dinas ini juga terkait dengan penganggaran itu ya Bu, terkait dengan penganggaran tentunya dengan adanya shaping anggaran dari NGO atau LSM sangat membantu sekali teman-teman perangkat daerah ini tentunya dalam dalam menindaklanjuti program-program yang tidak bisa dilaksanakan dengan anggaran yang ada misalnya. Ya, kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan. Siap. Begitu ya. Betul, Bu. Dan Pak Kasubag tadi mengatakan bahwa kita punya instrumen hukum nih, regulasi tentang perlindungan perempuan dan anak, tapi belum lengkap. Saya ingin spesifik lagi nih, lebih mengkerucut biar menjadi penegasan di masyarakat kita tentang Perda Perlindungan Anak ini sedang disusun dan sampai tahap mana, Pak Kasubag? Sebagai informasi, terus terang memang untuk penyusunan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini baru beberapa kali pertemuan, artinya masih tahapan-tahapan pembahasan. Tahapan awal ya? Ya betul, penyusunan naskah akademiknya. Tentunya nanti ada konsultasi publik. Nah di situ mungkin teman-teman NGO, teman-teman yang pemerhati terkait dengan perempuan dan anak ini bisa masuk di situ. Baik, Bu Yuyun, tadi Pak Doktor mengatakan bahwa diperlukan kewenangan yang lebih besar. Kalau hanya sekelas klinik bahasanya tadi dengan pejabat eselon 4, ini kewenangannya tidak terlalu luas. Apa sebetulnya yang Ibu rasakan? Ini yang sekarang memimpin UPTD PPA menghadapi persoalan perempuan dan anak yang begitu kompleks dan memilukan. Wah, banyak sekali sebenarnya. Karena kasus yang kami tangani itu di lapangan. Dan saya harus mengambil keputusan yang tepat, yang bagus, terutama untuk korban. Tetapi karena kewenangan kami yang hanya di eselon yang paling bawah ya, eselon 4, kami membutuhkan koordinasi tingkat atas nih, ya. Kesulitan tidak Ibu? Iya, lebih banyak sulitnya gitu, ya. Memang pada saat penanganan saya suka telepon Pak Kadis, tapi karena beliau sibuk, jadi tidak setiap saat pada saat saya menelpon beliau bisa merespon, ya. Karena seperti yang viral di daerah TJ, ada kekerasan terhadap seorang istri KDRT yang sampai kemudian dirawat, ya. Itu saya harus membawa korban ke rumah sakit tanpa ada BPJS, kemudian tanpa ada fasilitas pada saat itu karena ambulan desa sedang kepake. Rumahnya sempit sekali, ya. Harus izin, ya. Paling tidak izin dari Pak Kawil, izin Pak Kadus, Pak
camat waktu itu juga sedang ada di Meringki, agar saya tidak salah untuk penanganan. Karena walaupun dilakukan KDRT, memang ada saling menyakiti antar sesama suami istri, sehingga pada saat kejadian memang lebih pro-nya kepada laki-laki. Karena sebelum istrinya dipukul, suami juga sudah dipukul sama istrinya, nah, gitu kan. Untuk kemudian masyarakat, terutama yang masyarakat dari Tanjung Luar, itu tidak menjudge kami membela perempuan, ya. Jadi seperti itu kondisinya. Belum lagi kemudian kasus-kasus anak-anak yang, mohon maaf, yang hamil di luar nikah, yang kemudian dilarikan, tidak diterima oleh keluarganya. Kami harus bawa kemana nih? Kami belum punya rumah aman di Lombok Timur. Butuh pihak-pihak lain. Oh iya. Dan koordinasi yang panjang itu saat ini memperlambat ibu menangani kasus perempuan dan anak? Tidak memperlambat, cuma saya sedikit ragu dengan keputusan saya, benar tidak? Apalagi kemudian tidak punya BPJS, itu kan linknya harus kuat nih, harus kemana? Kalau kemudian saya nekat bawa, kemudian di rumah sakit siapa yang biayai? Ya. Kami tidak punya biaya untuk itu. Nah, itu pertanyaan saya selanjutnya, Bu. Ketika masyarakat kita ingin melaporkan kejadian kekerasan yang menimpa dirinya, itu butuh biaya tidak? Karena mungkin ini akan ada ketakutan dari masyarakat kita, kalau saya lapor pemerintah nanti saya dimintain biaya urus ini, biaya urus itu. Seperti apa, Ibu? Tidak sama sekali. Saya tekankan, tidak sama sekali ada pungutan untuk melapor dan penanganan kasus. Ya. Karena masyarakat sekitar, baik korban, keluarga korban, atau masyarakat yang mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, tinggal telepon di online kami, hotline kami 0819 0304 1098, 24 jam, walaupun malam saya akan tanggapi. Dan gratis? Gratis. Penanganan juga gratis. Kalau korban tidak bisa ke tempat kami yang akan melakukan penjangkauan. Kalau korban pada saat kami merasa butuh penanganan untuk psikolog klinis dan mediasi, kami yang akan ke lokasi, kami yang akan ke rumah korban. Baik, begitu siap sebetulnya UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur memberikan pelayanan bagi kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur. Tinggal pemirsa, masyarakat yang ada di luar sana yang mungkin sedang mendengar dialog kami hari ini, bahwa akses itu terbuka, silahkan dimanfaatkan. Namun Pak Dokter, begini, trennya adalah ketika teknologi informasi ini sudah begitu canggihnya, kadang-kadang orang memviralkannya nih, takut malu, Pak. Bagaimana Bapak melihat kaitannya dengan kasus-kasus ini terkuak ke permukaan dengan kultur kita yang masih, aduh nanti malu, aduh ini nanti aib saya kebuka, aduh banyak aduhnya lah, Pak Dokter. Bagaimana Bapak melihat ini? Ya, saya tetap kembali kepada satu hal pertama yang menjadi referensi berpikir saya dan kita semua, saya kira sebagai tawaran. Pertama, rasionalisasinya. Kalau tadi yang Ibu puji sebagai kepala UPT PPA itu kan kita mengerjakan sesuatu di permukaan. Ya. Yang jadi masalah kita sekarang akarnya di mana, deepnya itu di mana. Kalau kita menyelesaikan permukaan itu kan seperti proyek. Kita tidak bekerja sesuatu bahasa itu as usual bisnis saja, jadi rutin saja di permukaan gitu. Seberapa kuat kita, Ibu? Dan itu pun kasusnya udah begitu banyak ya, Pak. Begitu banyak dengan kasus begini. Sudahlah, itu tetap kita tetap kita selesaikan kasus itu, tetap kita intervensi. Tetapi di sisi lain, saya tetap ingin mendorong berharap bahwa dinas terkait yang menyangkut ini itu harus disegerakan. Kalau saya tetap seperti apalah. Tadi Pak Kasubag, Pak Kabak sudah menyampaikan dalam proses. Saya kira mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Karena apa? Karena persoalan menganggap kelompok lain dalam hal ini secara khusus wanita di dalam masyarakat kita itu sudah menjadi semacam kelaziman. Sudah dianggap menjadi nilai yang lazim. Kalau misalnya terjadi kasus, paling tidak malu disampaikan ke publik misalnya, malu dilaporkan. Seberapa banyak sih penderita kasus seperti tadi itu yang melaporkan kasusnya misalnya dengan alasan macam-macam secara kultural. Sehingga persoalan ini dianggap lazim dan status quo. Itu satu hal.
Karena apa? Karena tidak memiliki, wanita kita itu tidak memiliki kecerdasan dalam hal ini, dalam kasus itu, untuk membuat posisinya itu menjadi seimbang. Sehingga instrumen-instrumen tambahan untuk sampai pada kecerdasan sehingga dia memiliki kualitas dengan kelompok laki-laki itu harus disiapkan. Maka itu kehadiran lembaga ini sangat strategis sebetulnya, sangat urgen dan strategis. Kenapa? Karena koordinasinya itu akan menjadi ini, karena ibu tidak bisa dengan lembaga itu nanti akan bekerja sendiri, bekerja sama dengan dinas pendidikan, dengan Kementerian Agama, dengan dinas kesehatan, dinas sosial. Tadi nyebut-nyebut BPJS. Di situ kan kalau ada kasus begini yang misalnya harus segera ditangani, kan harus ada diskresi juga di situ. Ya. Ini yang harus dipahami, jangan datanya tidak ada, kartunya tidak ada. Kalau nunggu data, nunggu kartu, siapa juga yang buat data? Data itu kan dari posyandu, dari macam-macam gitu ya, dari kader dan seterusnya. Maka itu yang kita perlukan itu adalah tata kerja dan pola koordinasi nanti setelah lembaga ini, karena tidak mungkin lembaga ini akan menyelesaikan sendiri persoalannya karena menyangkut banyak hal. Baik. Yang kedua, ya, tadi soal informasi teknologi. Nah, sebetulnya kan kita tidak lalu menyalahkan zaman. Ini kan akibat dari kita itu masuk pada era global. Oh, kita sudah mengatakan siap masuk, tetapi apa infrastruktur yang kita siapkan? Nah, di sini ternyata kita memang kalau dilihat fenomenanya itu kita belum siap. Ternyata kita tidak bijaksana dalam bermedsos. Contoh kasus misalnya, kalau kasus lain ya, anak-anak misalnya, yang belikan gadget mahal siapa? Yang belikan paket siapa? Lalu kalau anaknya tidak belajar, yang disalahin siapa? Yang disalahin gurunya, yang disalahin anaknya sendiri. Yang salah, mari kita kembalikan persoalannya kepada diri kita gitu. Itu yang saya maksud dengan koordinasi. Kembali lagi koordinasi dan tata kerja dari lembaga yang akan terbentuk. Nanti akan kerjasama dengan Bapak Kadus, Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah. Kita kan tidak punya kelompok-kelompok belajar mandiri di masyarakat kampung kita. Bukan tidak boleh pakai gadget, bukan tidak boleh pakai apa segala macam, bukan tidak boleh nonton game. Tapi silakan game yang bermakna, yang memiliki dukungan terhadap proses edukasi. Misalnya kita punya kelompok belajar, jam belajar di masyarakat kita. Saya berharap kalau bisa nanti ada desa pembelajar kah, kampung pembelajar. Ini kan kita belum ada yang. Baik. Jadi itu inisiatif-inisiatif lokal yang bisa dikoordinasikan melalui terbentuknya lembaga ini gitu. Baik, Pak Dokter. Kalau Pak Dokter tadi melihat bahwa instrumen-instrumen seperti Dinas P3A ini sangat urgen untuk kemudian menyelesaikan katakanlah masalah di permukaan misalnya begitu, bagaimana posisi dengan regulasi? Apakah penting regulasi itu atau seperti apa? Karena kita ketahui sekarang terakhir yang baca 239 desa di Kabupaten Lombok Timur katakanlah sudah memiliki regulasi perdes tentang pencegahan anak, pernikahan anak misalnya. Seperti apa posisi regulasi dalam mencegah, atau kita lebih deep sehingga ini kalau bahasanya Pak Dokter tadi, unusual business ini bisa benar-benar kita lakukan. Iya, masalahnya kan sudah ada pergub, ada perbub yang terkait dengan itu, ada perdes. Pertanyaannya sekarang, seperti apa dia instrumen-instrumen implementatifnya? Kan itu butuh instrumen tambahan lagi. Tidak cukup dia hanya sebagai instrumen dokumen lalu disimpan oleh Bapak Kades, Bapak Lurah di lemarinya atau misalnya. Ya sudah, begitu diketok sudah. Itu yang saya maksud sebagai as usual business saja gitu. Jadi ada pergub, turunannya ke perbub, nanti pergub turun perdes lagi. Kan itu doang yang ada. Ada enggak instrumen-instrumen teknis yang itu? Nah, itu perlu dikoordinasikan lagi. Regulasinya saya kira sudah sangat lengkap untuk kebutuhan ini. Sekarang siapa yang mengeksekusi gitu kan? Kita butuhkan lembaga, ditumpangkan lembaga itu di BKKBN gitu kan? Ditumpangkan di Mini. Ya kan mereka punya tupoksi yang sudah dalam nomenklatur kelembaganya sudah ini. Sudah urut banget sebetulnya. Sudah, iya, sebetulnya sekarang ya kalau misalnya sulit apa segala macam ya Pak Bupati atau Pak DPR kan Pak Kasubag kan menunggu gitu kan, menunggu petunjuk arahan segala macam. Kerjakan ya kerjakan. Saya kira Pak Bupati bisa menggunakan alasan-alasan diskresi untuk kasus ini gitu. Baik. Karena ini sudah bencana. Kalau Ibu mengatakan 145 datanya itu dan begitu parahnya, coba kita empatinya di mana dalam kasus ini sebagai masyarakat? Baik. Saya kira itu. Pak Kasubag, ini kalau penilaian Pak Dokter as usual business saja, regulasi-regulasi yang sudah ada menurut beliau ini sudah lengkap, walaupun tadi statementnya kita masih belum lengkap begitu Pak Kasubag ya. Sebetulnya misalnya saya ingin highlight ke perdes tentang
pelarangan pernikahan usia anak yang sudah dimiliki hampir semua desa mungkin di Kabupaten Lombok Timur, itu seperti apa? Apakah dari pemerintah daerah ada pengawasan terhadap perdes itu? Seperti apa koordinasinya dengan desa-desa? Atau ini hanya disimpan di dalam lemari saja sehingga berakhir hanya sebagai as usual business? Terkait dengan regulasi khususnya yang di desa-desa, tentunya ini ada leading sektornya Dinas PMD. Untuk untuk koordinasinya termasuk pengawasan. Tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, apalagi dengan anggaran yang besar saat ini, tentunya desa diberikan keleluasaan untuk pengelolaan anggaran, termasuk juga dalam penyelenggaraan perlindungan anak termasuk perempuan ini. Artinya desa juga punya istilahnya regulasi yang tentunya diberikan keleluasaan untuk terhadap yang kita bicarakan saat ini terhadap anak maupun perempuan. Apa yang disampaikan Pak Dokter tadi memang kami akui rata-rata kita masih sekedar memenuhi administrasi terhadap regulasi. Gugur kewajiban itu, begitu ya. Gugur kewajiban. Terimplementasinya itu mungkin ini tentunya dinas-dinas terkait, baik itu Dinas PNB sebagai leading sektornya di situ pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kemudian dinas-dinas termasuk P3KB ini bagaimana instrumennya itu untuk memicu terhadap desa ini, karena memang desa juga artinya sering sekali desa apabila ada teman-teman NGO mempertanyakan pemerintah desa kepeduliannya misal terhadap suatu program itu, nanti akan melempar ke pemerintah daerah misalnya. Baik, kita ingin ketahui begini Pak Kasubag, apakah dalam proses pembentukan perdes yang melindungi anak dan perempuan di desa itu, desa harus konsultasi ke bagian hukum atau seperti apa? Karena beberapa pihak menilai nih ada beberapa desa yang justru copy paste saja nih dengan di desa lain, udah dia nggak ngerti kondisi desanya asal karena sudah diwajibkan oleh bupati bikin, ya bikin dengan copy paste desa lain. Seperti apa prosesnya Pak Kasubag? Memang untuk proses peraturan desa ini pemerintah daerah memberikan pelimpahan wewenang ke kecamatan. Tentunya seharusnya secara regulasi di situ kecamatan harus punya perancang peraturan perundang-undangan, tapi memang untuk saat ini secara ketentuan itu kita belum ada. Cuma untuk saat ini masih sifatnya teman-teman di kecamatan koordinasi dengan bagian hukum. Ada juga artinya regulasi atau peraturan desa itu tidak sampai ke kita ke bagian hukum karena memang pemerintah daerah melimpahkan wewenang itu ke kecamatan untuk memfasilitasi, mengharmonisasi terkait dengan peraturan desa. Bagaimana bisa Pak Kasubag sebuah peraturan yang tadi belum ada perancang hukumnya di kecamatan tapi diserahkan ke sana? Ada yang sampai rancangan peraturannya ke bagian hukum, ada juga yang tidak. Jangan-jangan ini juga yang menjadikan semangat kita melakukan implementasi aturan itu ya udah kesimpan di lemari aja asal sudah buat biar bupati tidak marah, biar tidak dievaluasi anggaran desanya misalnya. Ini saya harus berpendapat seperti itu. Bagaimana kita menjelaskan ini Pak Kasubag? Tentunya sekali lagi terkait dengan perdes ini karena memang ada Permendagri 111 menjadi pedoman teman-teman di desa untuk membuat sebuah peraturan desa, walaupun artinya tidak langsung ke bagian hukum, tentunya teman-teman di PMD sudah diberikan diberikan pedoman itu untuk sebuah peraturan. Sekali lagi seperti katanya Pak Dokter tadi, implementasi dari peraturan atau regulasi yang sudah dibuat itu yang perlu yang kurang yang harus ditingkatkan. Kesempatan pada sore hari ini untuk mungkin ada yang menonton teman-teman di desa, kepala desa misalnya, silahkan jangan regulasi itu hanya disimpan saja seperti katanya moderator tadi, silahkan diimplementasikan melalui anggaran yang ada.
Ya. Karena memang diberikan keleluasaan. Walaupun perdesnya copy paste dari desa lain, begitu ya, Ibu. Ibu Yuyun, sebelum kita jeda singkat saja, nanti kita elaborasi setelah jeda. Apakah Ibu Yuyun melihat peraturan-peraturan yang ada saat ini terimplementasi dengan baik, atau memang benar ini jangan-jangan as usual business seperti kata Pak Dokter? Ya, ini saya menginformasikan sesuai dengan pengalaman ya. Banyak sekali kami bentrok sama aparat desa. Malah pada saat kami melakukan penjangkauan untuk membelas kasus pernikahan anak, keluarganya itulah BPD, anggota BPD. Beliau malah terus terang tidak tahu adanya peraturan desa tentang penjikahan. Loh, saya kaget. Bapak benar anggota BPD? Betul. Bapak benar tidak tahu? Iya. Nah, itu kan pertanyaan lagi ya. Dan yang menjadi penghalang kami untuk melakukan pembelasan ternyata adalah orang-orang yang mengerti. Harusnya mengerti. Dan mengerti, mereka mengerti. Tetapi mereka kekeh untuk tetap menikahkan. Saya heran. Kami lebih bisa membelas anak-anak yang akan melakukan pernikahan anak pada keluarga-keluarga yang bisa diberikan pengertian. Tetapi kalau yang keluarganya ada yang anggota BPD, ada yang guru malahan, mereka kekeh. Justru sulit. Mengatasnamakan adat. Baik Ibu, menarik sekali. Ibu ingin mengatakan bahwa aplikasi regulasi di tingkat desa pun masih jauh dari harapan. Menarik sekali diskusi kita, tapi kita harus jeda dan pemirsa kembali dengan narasumber kita sesaat lagi. Tetaplah dalam program Forum Lombok Timur. Satu dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Baik pemirsa, kembali dalam program Forum Lombok Timur, kita membahas tentang urgensi pembentukan Dinas P3A di Kabupaten Lombok Timur dalam penanganan masalah kasus perempuan dan anak yang begitu kompleks. Masih bersama dengan 3 narasumber saya. Ini Pak Dokter semakin menarik ya, kasus-kasus atau masalah perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur. Ibu Yuyun sendiri sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus-kasus perempuan dan anak mengakui bahwa aplikasi regulasi yang ada pun butuh ditingkatkan, bahkan mungkin sangat lemah ya, sangat lemah kalau mendengar dari cerita Ibu. Di Pusat Kajian Gender Hamzan Wadi sendiri menyentuh nggak hal-hal seperti ini, memberikan edukasi tidak, atau apa yang dikaji dari sana sehingga ini bisa menjadi satu hal yang kita munculkan ke permukaan untuk kita diskusikan dan selesaikan bersama? Baik, justru yang saya sampaikan ini semuanya berdasarkan kajian. Jadi tidak mungkin saya menyampaikan ini sebagai sebuah gosip saja gitu ya, sebagai isu yang tidak punya dasar. Contoh begini, data yang kami analisis itu adalah data-data induksi. Jadi generalisasi dari induksi yang kecil, lalu terbangun kesimpulan, sehingga kami temukan apa yang terjadi. Misalnya tadi justru yang menolak dibelas itu orang-orang yang paham. Orang-orang yang ngerti. Kenapa begitu? Karena persoalannya sudah dianggap sesuatu yang lazim, karena di situ ada kepentingan status quo mereka juga. Jadi jangan salah, kelompok laki-laki dalam kasus itu status quo, ingin merasa bahwa mereka itu powerful terhadap kelompok yang lain, dan tidak masih seperti itu
Dari pusat Nila- kajian gender melihat Nilainya seperti itu. Kalau memang tidak begitu kan harus diterima dong. harusnya. Harusnya dibiarkan untuk memperoleh kesempatan dasarnya. Sebentar, hak dasarnya. sebentar Pak Dokter. Ini biar laki-laki tidak protes. Saya ingin klarifikasi dulu di Bu Yuyun. Yang membelas itu pria atau wanita? Dari anggota keluarga yang tadi dari cerita sekelumit cerita Ibu. Ya, jadi mohon maaf lebih banyak yang dari pihak laki-laki ya. Baik, laki-laki ini biar Pak Dokter tidak diprotes oleh pria-pria begitu yang menganggap masih ada. Masalah. Baik, Nggak masalah. boleh. Saya bicara atas nama Ilmiah, ya? kajian akademik ilmiah. Jadi soal lalu diprotes sebagai pribadi ya silakan saja, tidak masalah. Tapi kita cek. Saya kan bicara soal value yang muncul dari sikap kita di permukaan. Nah itu lalu yang berikutnya, yang penting saya sampaikan ini, kita sudah tahu ada peraturan gubernur, ada peraturan bupati, lalu berikutnya yang paling dekat itu adalah yang paling grassroots itu adalah di peraturan desa, perdes. Persoalannya sekarang kan seberapa banyak sih, mohon maaf bapak kepala desa kita, ibu kepala desa kita yang paham tentang apa sih batasan dari undang-undang otonomi daerah yang justru implementasi yang paling konkret itu ada di desa. Dalam bentuk otonomi desa. Ini kan yang masalah. Apa perlu Bapak Bupati melakukan training terhadap Bapak Ibu Kepala Desa bahwa ini loh yang dimaksud dengan otonomi desa. Ya. Mestinya kan sebelum jadi kepala desa sudah harus paham itu. Walaupun saya tahu beberapa kepala desa cukup paham tentang hal tersebut, sehingga dia melakukan proses-proses inisiasi terhadap eksekusi dari lembaga regulasi yang sudah ada. Maka itu ini pengalaman yang cerita lain ya di program provinsi itu sekarang ada namanya posyandu keluarga, posyandu yang diberikan posyandu plus kira-kira porsi begitu lebih lah ya. Porsi lebih gitu. Di situ ada proses edukasi, ada advokasi, ada pendampingan. Kaitannya tadi dengan Bapak Kepala BKKBN Pusat itu menyampaikan soal stunting, soal human trafficking, soal bahaya narkoba, soal macam-macam ada di situ. Termasuk juga perundungan, bullying terhadap anak, terutama anak-anak perempuan di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Nah, maka itu sebetulnya lagi-lagi saya akan kembali kepada badan yang direncanakan yang akan kita dorong ini, urgensinya bahwa sebagai wakil pemerintah itu harus ada. Lalu berikutnya ada komponen lain, kelompok masyarakat sipil, teman-teman ADBMI saya kira perlu mendorong seberapa banyak sih perdes terkait dengan itu sudah terimplementasi, siapa saja yang mengevaluasi, siapa saja yang mendorong, siapa saja yang segala macam, merefleksi kembali. Lalu berikutnya ada kampus. Ya tentu dalam batasan-batasan tupoksi masing-masing, kampus bisa melakukan analisis terhadap fenomena ini. Lalu berikutnya pihak organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat sipil seperti teman-teman di ADBMI bisa juga melakukan proses advokasi dan pendampingan. Jangan kita saling curiga satu sama lain nih. Mohon maaf kan ada kecurigaan nih. Kalau ada teman-teman dari NGO datang ke satu tempat, paling itu LSM katanya gitu kan. Makanya saya jarang menggunakan LSM ya. Karena kata LSM itu sudah seperti apa gitu. Saya kayak agak stigmanya negatif gitu ya. Lebih suka menggunakan istilah kelompok masyarakat sipil atau non government organization gitu ya, NGO begitu. Ini kan lembaga-lembaga koordinatif yang akan bisa bergerak dengan baik, efektif kalau lembaga ini punya kapasitas gitu. Kalau tidak punya kapasitas, mohon maaf Ibu, nggak bisa Ibu melakukan apa. Jadi Ibu nanti seperti klinik aja, ada kasus dilapor, itu kan kalau yang terlapor, kalau tidak dilapor gimana? Gitu, seperti itu. Baik, Pak Kasubag, ini saya ingin meng-highlight peraturan provinsi sebetulnya ini, tapi mungkin nanti ada turunannya bagaimana kemudian pemerintah daerah di bagian hukum merespon itu. Ada peraturan daerah Perda Provinsi NTB nomor 5 tahun 2021 yang kemudian awalnya antara eksekutif dan legislatif itu ini refresh kembali kepada pemirsa bahwa disepakati ada sanksi pidana dalam perda itu, yaitu denda 50 juta rupiah dan kurungan 6 bulan. Tapi belakangan ketika disahkan itu hilang dan ini mengecewakan banyak orang. Bagaimana kemudian pemerintah daerah merespon itu? Karena kita masih dalam tahap pembahasan untuk penerbitan perda. Apakah hal-hal seperti itu akan diakomodir? Karena di provinsi sendiri ini udah hilang nih. Dari pembahasan itu bagaimana? Mungkin ada bocoran nih dari Pak Kasubag.
Terima kasih. Jadi tentunya dalam pembentukan regulasi di daerah khususnya Kabupaten Lombok Timur mengacu regulasi yang lebih tinggi provinsi. Artinya tidak akan ada sanksi pidana? Tentunya tidak ada karena memang regulasi yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintah provinsi seperti disampaikan tadi tiba-tiba tidak ada terkait dengan denda itu. Dan memang mungkin kemarin dalam penyusunannya tidak kajian yang tidak mendalam, mungkin seperti katanya Pak Dokter tadi ada muncul terakhirlah gesekan-gesekan itu sehingga terkait dengan muatan pidana itu dihapus. Nah, ya, artinya pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dalam kajian yang sekarang sedang disusun ini dalam pembahasan lah ya, diskusi awal bahasanya tadi, diskusi-diskusi dan banyak orang yang mendorong kita ada perda perlindungan anak dan perempuan juga tidak akan mencantumkan sanksi pidana. Pak Kasubag? Sekali lagi terkait dengan regulasi kita tentunya mengacu ke regulasi yang lebih tinggi. Nanti kita lihat perkembangannya terkait dengan penyusunan perda ini karena memang sanksi pidana ini sekali lagi tentunya akan kesulitan untuk pelaksanaannya penyelenggaraan di tingkat bawah terutama melihat situasi dan kondisi saat ini. Nah mungkin bisa saja nanti setelah lebih berkembangnya masyarakat kita terutama kesadaran masyarakat kita tentunya bisa saja di perubahan misalnya perda kita untuk melakukan sanksi itu. Baik, Pak Dokter, sebetulnya perlu nggak sih sanksi pidana untuk menyikapi persoalan perempuan dan anak ini? Ya, dua hal yang bisa saya sampaikan dalam konteks ini. Pertama, peraturan daerah dalam bentuk pergub atau apa begitu kan lebih, saya melihatnya lebih preventif dan edukatif, gitu ya. Kita menghindari terjadinya kasus melalui proses pencerdasan. Maka itu lagi-lagi koordinasi ini menjadi sangat strategis. Lagi-lagi kalau kita mengharapkan koordinasi yang strategis, maka organisasinya juga harus organisasi yang punya capacity building yang cukup, mumpuni untuk itu. Nah, jadi substansinya apa? Kalau peraturan daerah dalam berbagai level itu saya kira lebih kepada edukasi dan prevensi, gitu satu. Tetapi kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya nanti dibutuhkan ada tendensi untuk menjadi pidana, ini kan dalam bahasa hukum itu saya kira dikenal dengan konektivitas gitu ya. Harus ada keterkaitan antara satu peristiwa dengan bunyi ketentuan di dalam hukum yang lain, misalnya di dalam ketentuan pidana yang berkaitan dengan itu. Karena tidak semua bisa diatur di dalam satu rumusan peraturan daerah tentu saja. Karena kalau sudah terjun bebas dia ke pidananya ya, unsur-unsur yang mengatur tentang pidana, saya kira terlalu jauh dia. Silakan nanti bisa dibuatkan koneksi dengan produk hukum lain yang berhubungan dengan itu. Tetapi lagi-lagi semua persoalan itu akan bisa menjadi pro justisia kalau ada delik. Ini kan persoalan sekarang tadi bicara soal medsos. Seberapa banyak sih orang mau mengungkap persoalannya? Gitu ya. Bahkan yang tidak penting-penting yang diungkap di situ, tetapi justru yang penting menjadi kebutuhan konsumsi masyarakat itu tidak terungkap. Karena alasan tadi, karena alasan malu apa segala macam gitu ya. Nama baiknya tidak mau dibela, tapi nama baik orang lain tidak mau ditunjukkan. Kan jadi menjadi tidak adil kita jadinya. Ya. Baik, Bu Yuyun kita ke Perdes. Ini aplikasi regulasi masih kita pada isu itu. Di beberapa Perdes yang kita ketahui ada denda Bu ya, ada denda 1 sampai 2 juta. Tetapi ini alah kecil mah. Kadang-kadang begitu kan, orang mau bayar asal anaknya menikah. Apakah itu Ibu temukan? Betul, kami temukan. Ya, sampai di angka 5 juta pun masyarakat mampu. Masih mau bayar? Iya. Saya kemudian komunikasi sama kepala desanya. Kenapa tidak 50 juta saja Pak? Kalau hanya sampai batasan 5 juta, itu masyarakat dengan meminjam uang dengan ting, sudah dapat. Ya, begawe aja bisa sampai puluhan juta Bu ya. Dan Mbak Sima, kami juga banyak menangani kasus perundungan.
luar biasa dampaknya kepada anak. Ya, sampai 2 bulan tidak berani masuk kelas, karena kalau masuk kelas dia akan dibully sampai dipukul kepalanya pakai gagang sapu oleh teman-temannya. Luar biasa. Ada anak yang tidak mau masuk sekolah 2 bulan, itu kami temukan, dan dia hanya mengurung diri di kamar, tinggal sama seorang neneknya yang tidak tahu apa-apa. Ya, itu kami temukan. Kenapa? Karena dibully sama teman-temannya. Karena tidak punya bapak, kemudian pada saat ada PR dia tidak bisa bertanya kepada siapa. Jadi dampak perundungan ini luar biasa. Saya menangani seorang siswa laki 17 tahun, itu menangisnya sampai sekugukan. Tangannya gemetar, wajahnya sudah kosong, badannya kurus. Itu karena korban perundungan. Ternyata selain kekerasan seksual yang terjadi pada anak, perundungan juga menjadi masalah krusial. Betul. Kita, Ibu. Iya. Dan saya ingin ada perhatian dari guru-guru. Ini anak murid saya sekian hari tidak masuk, kenapa? Ya. Dan apa yang Ibu lihat dari justru perhatian sekolah? Kita kemarin bersama Ibu, kita dudukkan di sini Pak Kasubag dari Dikbud. Dan bahkan dalam tanda kutip Dikbud sendiri tidak memiliki daya tekan kepada sekolah untuk mengharuskan sekolah melaporkan kasus-kasus yang terjadi di sekolah mereka. Itu yang jawaban yang kita peroleh minggu lalu. Dan sesaknya, ini sekolah ini terlalu banyak pihak yang kami harus koordinasi. Ya, sekarang SMA sudah ditangani oleh cabang dinas. Dari agama, Kemenak. Ya. Jadi harus banyak link yang harus kami koordinasikan gitu. Dan terutama sekarang yang banyak kasusnya itu adalah dari sekolah-sekolah agama, ya, yang luar biasa. Terkaget-kaget dan terheran-herannya anak-anak yang basicnya sekolah agama berani melakukan itu. Ada apa? Pertanyaannya kan seperti itu. Saya setiap Ibu cerita itu kok saya speechless ya. Saya merasa saya di mana aja selama ini gitu. Begitu banyak ternyata kasus-kasus yang menimpa anak-anak kita dan perempuan. Iya. Dan apalagi kalau Mbak Asima ikut terjun langsung. Saya terima kasih kepada Hamjan Wardi, sudah 2 tahun saya di UPTD PPA, itu mengirimkan mahasiswanya untuk magang istilahnya ya ke UPTD PPA, dan alhamdulillah oleh Pak Kadis menempatkannya di UPTD PPA. Jadi membantu kami UPTD PPA menambah corong-corong kami di masyarakat, dan mereka betul-betul seperti Mbak Sima heran. Ya Allah, saya kemana sekarang selama ini dengan melihat kasus-kasus teman-teman saya seperti ini. Dan biasanya pada saat kami turun itu saya melibatkan adik-adik untuk melakukan pendekatan kepada korban, ya, karena itu mereka seusia, jadi lebih enak untuk saling bercurhat-curhatan. Ibu, kita ingin Ibu share pengalaman selama menangani kasus perempuan dan anak. Kalau tadi Pak Dokter di awal mengatakan ini bukan persoalan relasi kuasa, ini persoalan culture yang masih mungkin menempatkan perempuan di second line, perempuan kita tidak punya bargaining power. Kalau dari Ibu yang Ibu amati, perempuan dan anak ya, apalagi anak-anak yang kondisinya mereka secara fisik lebih lemah daripada orang dewasa misalnya. Kalau dari pengalaman Ibu, Bu, apa hal-hal yang memicu sebetulnya hal-hal seperti ini terjadi? Yang pertama adalah peran orang tua, ya. Pertama peran orang tua. Karena anak-anak sekolah berapa jam sih mereka? Dan kasus-kasus ini kan di luar jam sekolah ya, kadang-kadang. Malah mereka melakukan perbuatan itu di rumahnya. Kemana mereka? Sampai anaknya menggugurkan kandungannya, ibunya tidak tahu. Saya tanya, ibu kemana selama ini? Sekarang anaknya mau melakukan pernikahan anak, terus ibu ribut sendiri. Sementara dia sudah 2 kali menggugurkan diri. Ibu tahu? Tidak. Terus kemana kita perempuan? Ibunya itu kemana gitu? Anaknya tusuk-tusuk lengannya. Ibunya tidak tahu? Iya, hanya ditanya kenapa luka. Selesai. Apakah itu bentuk perhatian seorang ibu, seorang keluarga, dan keluarga besar? Jadi mereka itu punya keluarga, merasa tidak punya keluarga. Dia di kamar, itu buat beberapa orang, iya, anak saya rajin. Di kamar, mengunci diri. Apa yang dilakukan? Astagfirullahaladzim. Dia berkenalan dengan seorang beach boy hanya 2 hari,
meminta dia memvideokan kemaluannya, kemudian memasukkan pensil yang tajam ke kemaluannya. Itu atas perintah dan dia lakukan. Kemudian di saat videonya beredar, anak itu kemudian melaporkan dirinya ke kepolisian, ingin bunuh diri. Di Minggu sore jam 5 saya ditelepon, tolong Bu, saya tidak bisa tangani anak ini perempuan karena pada saat di Polres itu yang standby laki. Saya mau ngapain nih? Saya bisa ngapain dengan anak perempuan ini? Ya, begitu kompleks Bu ya. Ya, dan mereka butuh disentuh, dipeluk. Oleh siapa? Apa saya kemudian bisa memeluk mereka semua? Kan tidak mungkin. Baik, peran keluarga begitu berarti Pak Dok. Kita selama ini selalu menyalahkan anak-anak terpengaruh oleh gadget. Banyak hal yang mereka lakukan karena gadget dan lain-lain. Kalau mendengarkan penjelasan Ibu Yuyun, jangan-jangan orang tua kita nih yang tidak memperhatikan anak-anaknya gara-gara gadget nih. Di satu kelompok lain saya sering katakan begitu. Kalau saya tanya Bapak Ibu guru, kenapa anak-anak malas belajar? Kenapa motivasi belajarnya ini? Mereka mengatakan dulu ketika belum begitu ramenya soal gadget seperti hari ini, televisi. Mereka menyalahkan televisi, mereka menyalahkan sinetron, mereka menyalahkan macam-macam. Sekarang menyalahkan gadget. Pertanyaan saya, siapa yang belikan gadget? Dulu siapa yang belikan televisi? Siapa yang putar televisi sebelum maghrib sampai jam berapa gitu? Zaman film-film India dulu kan? Nah, yang salah siapa? Kan agama juga mengajarkan bahwa keluarga itu sangat tergantung pada siapa yang menjadi pimpinan keluarga itu gitu. Kalau di teori sosial bahwa keluarga itu adalah satu pranata sosial, maka pranata itu akan baik tergantung pada leader yang ada di situ. Pimpinan yang ada di situ, siapa pimpinannya itu? Para orang tua. Ya, terlepas dari para orang tua itu apakah dia genealogis atau tidak, ini soal lain lagi. Yang penting ada pimpinan keluarga di situ. Jadi persoalan kita adalah soal kecerdasan kita dalam memahami masa depan. Siapa sih yang punya masa depan gitu? Kita kan di mana-mana bicara soal masa depan anak. Masa depan anak itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang kompleks yang tidak bisa kita kerjakan sendiri gitu. Misalnya sekarang tadi Ibu mengatakan tanya sekolah, seorang kabid mengatakan bla bla bla. Nggak ada itu. Kalau kita koordinasikan, masyarakat juga punya apa ya? Kelemahan masyarakat kita apa? Kalau sudah menyerahkan anak di sekolah, dianggap urusannya sudah selesai. Iya. Jadi sekolah itu tempat penitipan anak aja gitu. Jadi bukan tempat memperoleh sesuatu yang penting sebagai tambahan dari apa yang sudah diperoleh di keluarga. Baik. Kan 3 pusat pendidikan kita kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan ada keluarga, ada masyarakat, ada sekolah. Sekolah itu kan salah satu tempat, bukan satu-satunya tempat. Tapi ada anggapan masyarakat mengatakan kalau sudah sekolah ya sudah gitu. Tinggal dikasih duit. Maka mereka menganggap bahwa yang namanya menjaga anak itu kalau sudah cukup belanjanya, makannya, lalu pakaiannya udah selesai. Tapi hal yang lain tidak diperhatikan. Seberapa banyak orang tua kita nanya ada PR-nya atau apa, belajar apa tadi gitu. Baik, siapapun kita harus bisa memahami bagaimana membaca masa depan. Itu yang ingin saya highlight dari Pak Dokter. Saya ingin kesimpulan kita di ujung waktu dari Ibu Yuyun dulu. Komitmen kita bersama untuk menangani persoalan perempuan dan anak melalui urgensi pembentukan Dinas PPPA. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada masyarakat Lombok Timur sebagai garda terdepan menangani persoalan ini, sehingga kita semua aware terhadap persoalan ini, tidak kemudian sepertinya katanya Pak Dokter, kalau sekolah tempat penitipan anak bukan pendidikan lagi begitu. Apa yang Ibu sampaikan? Ya, sekali lagi di mana-mana saya ingin ingatkan bahwa perempuan adalah tiang negara. Kalau tiang negaranya tidak kokoh atau lemah, hancur. Anak-anak adalah harapan. Kalau kemudian anak-anak ini dari sepertiga dari penduduk adalah anak-anak dan mereka adalah bermasalah, bagaimana kemudian ke depannya? Sekali lagi saya ingin kepada semua ibu-ibu, keluarga, perhatikan anak-anak. Kalau bisa anak-anak sebelum maghrib sudah di rumah.
Kemudian kalau jam 10, jam 12 mereka tidak ada di rumah, tidak ditanyakan, tidak dicari, lalu siapa lagi yang akan melakukannya? Ya, itu. Jadi peran orang tua. Pak Kasubag, kita ingin mendengar komitmen dari pemerintah daerah untuk mendorong benar-benar pembentukan Dinas P3A, kemudian penyusunan regulasi perlindungan perempuan dan anak, walaupun tadi oke, kita tidak bisa melanggar aturan yang di atas, tidak ada sanksi pidana, harus ada korelasi dengan hukum-hukum yang lain, ada hukum pidana berdasarkan KUHP, misalnya ada undang-undang TPKS yang sekarang sudah ada, tapi kita ingin mendengar komitmen pemerintah daerah melalui dari Pak Kasubag untuk memastikan bahwa regulasi kita ada, regulasi yang ada teraplikasi dengan baik. Terima kasih. Jadi terkait dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini, khususnya kami di bagian hukum, terkait dengan regulasi sudah kita sampaikan tadi sedang berjalan. Artinya regulasi ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dan Dinas P3A ini bisa terbentuk. Namun tentunya pemerintah tidak bekerja sendiri dalam hal ini, Pak Eksekutif. Tentu ada legislatif di situ. Kebetulan pada hari ini beliau tidak bisa hadir dari legislatif. Kami dari pemerintah daerah tentunya sudah berjalan apa yang kita inginkan ini. Tinggal nanti finalnya untuk pembentukan Dinas P3A ini tentunya ada kajian-kajian sekali lagi, dan tentunya ada porsi-porsi anggaran yang harus diperhitungkan oleh pemerintah daerah, dan tentunya ini nantinya powernya ada di Bupati misalnya. Baik. Mungkin itu. Kita sama-sama menunggu, mudah-mudahan terrealisasi. Dan sebagai closing statement dari Pak Dokter, bagaimana harusnya kita memahami masa depan? Iya, saya sebelum ke masa depan, saya mulai dari ekor ujung pembicaraan Ibu Puji ya. Wanita adalah tiang negara. Kalau wanita rapuh, maka negara akan runtuh. Ya, cerdaskan wanita Sasak supaya kalau tidak bisa lebih cerdas dengan laki-lakinya, paling tidak bisa seimbang. Kalau itu bisa terjadi, maka intimidasi, pandangan-pandangan imperialitas terhadap perempuan itu bisa dikurangi. Yang kedua, kita hari ini sedang menikmati masa depan. Orang-orang dewasa, orang tua ini sedang menikmati masa depan yang dicita-citakannya 20-30 tahun yang lalu. Yang punya masa depan hari ini yang kita sedang siapkan adalah anak-anak kita yang usia pendidikan dasar, prasekolah, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi beberapa di antaranya. Maka itu kalau salah kita menyiapkan masa depan mereka hari ini dengan membiarkan fenomena sosial yang terjadi sekarang, maka jangan pernah kita berharap bahwa masa depan mereka akan bisa lebih baik dibanding kita sekarang. Baik. Dan referensi apapun ya, referensi apapun akan mengajarkan kita seperti itu. Referensi agama, sosial, budaya, hukum dan lain-lain mengajarkan kita untuk maksud itu. Baik. Kalau menciptakan generasi yang lebih baik, maka kita harus ciptakan dengan lebih baik daripada kita. Terima kasih Pak Dokter, Pak Kasubag, Ibu Yuyun atas kehadirannya hari ini. Dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan 3 orang narasumber kita. Kita bersama-sama harus memahami masa depan ini dengan baik, mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Kuncinya adalah perempuan, katanya Bu Yudun tadi. Kuncinya adalah orang tua dan kepedulian kita satu sama lain melihat dan menangani masalah yang ada di sekitar kita. Dan salah satu cara yang kita lakukan mungkin adalah mempersiapkan Dinas P3A untuk menangani persoalan perempuan dan anak yang memiliki kapasitas lebih besar sehingga bisa tertangani dengan baik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Advokasi Buruh Migran Indonesia ADBMI yang sudah memfasilitasi program ini. Saya Semarista dan kerabat kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.